Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah, rabbil alamin. Kali ini kita akan melakukan observasi wawancara. Dan untuk itu, dengan sedikit perkenalan. Ya, oke. Perkenalkan, nama saya Suratmi, guru BK SMP Negeri 3 Ngaglik, yang saat ini mengabdi kelas 7 dan kelas 8. Mungkin cukup itu perkenalannya. Mungkin pada tema kali ini kita akan membahas tentang peran guru dalam membimbing siswa dalam mengatasi masalah belajar, Ibu. Ya, Mungkin langsung saja pertanyaan pertama, Ibu. boleh, silakan. Kesulitannya ya? Iya. Kesulitannya itu biasa anak-anak itu karena ya mungkin kurang belajar. Itu aja kebanyakan. Jadi anak-anak sekarang kan karena dengan adanya HP, semua anak kan bawa HP karena sekolah mau tapi dibutuhkan, sehingga anak kan cenderung main HP. Belajarnya itu malah bukan di nomor satu kan, tapi HP kayaknya ya nomor satu, itu yang menjadi kendala kebanyakan gitu. Dan itu jawabannya. Oh iya, jadi masalah belajar itu dari diri siswa sendiri ya, Bu? Iya. Dari mereka motivasi belajarnya mungkin seperti itu. Dari motivasi belajar dari rumah mungkin juga kurang karena orang tua itu kalah dengan anaknya. Jadi kalau misalnya disuruh belajar, iya nanti kan biasanya gitu. Kalau untuk saya biasanya anak-anak ini kami panggil, kami tanya gimana cara belajarnya di rumah, terus kegiatan apa saja yang dia lakukan di rumah, sehingga itu kan bisa untuk menggali kesulitan mereka, letaknya di mana, penyebabnya apa, kan ketahuan sih. Oh gitu. Nah, lalu kalau setelah ibu itu sudah mengidentifikasi masalah dari siswanya tersebut, nah, tindakan ibu sebagai guru BK itu apa sih, Bu? Ya, kami berikan masukan, kami beri saran untuk bisa membagi waktu, walaupun HP itu tidak bisa ditinggalkan, tapi harus dibagi waktunya dengan sebaik mungkin, sehingga anak itu tetap bisa main HP tapi belajarnya juga tidak ketinggalan. Yaitu strateginya dengan menyarankan kepada anak untuk membatasi main HP-nya dengan belajar yang rutin dengan waktu yang telah kalau bisa kan waktunya juga sudah disusun untuk kegiatan setiap harinya dari bangun tidur sampai mau tidur, sehingga kami bisa mengecek sudah dilakukan apa belum, terus bagaimana perubahannya, ada enggak di dalam kelas gitu. Berarti di sini orang tua pun juga ada perannya bagi siswanya, bagi anak yang tersebut. Untuk manajemen waktunya itu juga perlu, itu bukan bagi siswanya. Iya, jelas itu penting ya. Itu karena sekolah itu kan cuma berapa jam, Mas? Yang paling banyak itu waktu kan di rumah. Nah, itu tanggung jawabnya orang tua dan keluarga untuk memotivasi anaknya belajar, terus juga untuk supaya anak itu ya tidak main-main terus. Mungkin itu ya. Itu bisa biasanya kan kami kerjasama dengan guru mapel, dengan wali kelas, juga anak-anak di dalam kelas itu sendiri. Kami tanya gimana si A, si B belajarnya. Biasanya guru mapel menyampaikan kepada kami karena kami sudah jadi ada kolaborasi. Berarti kolaborasi antara guru mapel dengan guru BK gitu. Iya,
Setelah anak-anak juga. setelah adanya laporan tersebut, baru guru BK mengatasi masalah tersebut. Ya sebenarnya sih nggak selalu Mas, Oh, nggak selalu nunggu laporan. iya. Biasanya kami itu jemput bola. Jadi kadang kan anak-anak tuh kalau ruangan saya, ruang BK itu kan open, siapa saja bisa masuk tanpa rasa takut. Jadi guru BK untuk kami itu bukan ditakuti anak-anak, tapi teman kami, teman curhat, teman bermain, gitu. Sebagai teman cerita juga ya Bu ya. Iya, kira-kira gitu. Oke. Kalau untuk masalah belajar seperti tadi Bu, kasusnya itu kan malas belajar ya Bu anak-anak. Lebih bermain handphone dan alat-alat digital lainnya. Iya. Nah itu Ya mungkin lingkungan ya. lingkungan. Lingkungan tuh ada lingkungan sekitar, mungkin tetangga, terus teman bermain, itu kan juga termasuk harus bisa bisa ikut terlibat ke situ. Boleh gitu artinya untuk membantu, untuk menasihati atau mengarahkan. Saya kira begitu. Jadi untuk lingkungan sendiri itu sangat berpengaruh buat siswanya tersebut ya Bu. Entah itu dari lingkungan sekitarnya atau dari teman-temannya gitu. Iya. Dilihatnya, Dok. Iya. Nah, gini Bu, sekarang kan baru marak ya, Bu, Iya. terkait isu-isu orang bunuh diri gitu. Nah itu tuh kalau dari Ibu sendiri untuk mengatasi hal tersebut itu pasti ada terkaitannya dengan mental siswa. Iya. Nah itu bagaimana Ibu caranya agar siswa itu mentalnya tetap terjaga? Nah, itu pendekatan Mas. Pendekatan mungkin lebih intannya lebih dekat lagi, sering kami tanya, sering kami ajak ngobrol. Jadi cara ngobrolnya mungkin kalau masalah gini, masalahnya sama aja Mas, cara penanganannya tidak sama kalau untuk BK itu. Jadi misalnya kayak tadi dikatakan bunuh diri, memang belum sampai gitu ya. Kalau anak SMP itu belum nyampe, paling masih sekedar ya stres itu biasanya kan hanya karena mungkin punya pacar putus. Tapi anak SMP kan pacarannya itu belum lama-lama, baru seminggu pacaran putus, nanti ganti lagi putus lagi. Ya itu yang bikin pusing anak-anak itu gitu, karena belum bisa menyelesaikan. Itu anak SD SMP gitu masih ya. Cinta monyet ya. Lalu Bu, untuk tadi kan ada ya termasuk digital itu sangat berpengaruh ya Bu. Kemarin ada kasus yang anak SD bahkan setelah mereka melihat kasus bunuh diri itu menjadi trending. Itu kan ada kasus anak SD yang bunuh diri Bu. Katanya gara-gara uang jajannya itu dipotong sama orang tuanya. Jadi kemarin ada kasus seperti itu. Nah itu emang sangat berpengaruh menurut saya handphone itu sih Bu. Ya mungkin untuk anak-anak tertentu mungkin ya, tapi ada anak yang lain lagi mungkin enggak juga, tergantung. Mungkin itu juga cuma masalah itu kadang kan punderannya itu dari rumah. Kalau di rumah itu udah disiplin anaknya, orang tuanya, saya kira enggak ada masalah. Tapi kalau orang tua, keluarga itu perannya kurang, ya mungkin akan timbul masalah-masalah yang tidak bisa teratasi. Mungkin itu jawaban saya. Sama rata Mas kalau di kelas. Oh berarti tidak ada perbedaan khusus antara yang malas dengan yang enggak? Kalau di kelas ya sama saja, cuman kalau kami guru BK kan
mulai motivasi kan bukan di kelas karena kami nggak ngajar. Kami motivasinya kan di ruangan kami atau di mana saja lah. Kadang saya itu tidak selalu di ruangan saya, ada di perpus, kadang di duduk begini, tidak selalu di ruangan saya itu. Tapi kalau di kelas ya penyampaiannya sama, cuman mungkin kalau guru mapel mungkin beda ya, Iya. saya nggak tahu. Iya. Berarti Karena kami kebetulan 2 tahun ini setelah kurmer kami tidak masuk kelas. gitu. Iya. Biasa kami kan mapelnya itu bukan kayak mapel umum. Jadi kami kan mungkin terkait dengan kenakalan remaja, perkembangan, ya mungkin ya terkait dengan kasus-kasus, tidak harus kasus ya yang diberikan, tapi mungkin cara belajar apa sebangsanya itu. Kalau untuk menyampaikan sama tidak mungkin ini perkiraan saya aja ya. Kalau guru mapel memberikan materi di kelas ya saya kira disamakan. Kecuali mungkin kalau yang untuk membedakan anak yang mungkin pinter dengan setengah pinter dengan yang sedang itu kalau sesuai dengan aturan yang ada harus dibedakan. Mungkin yang pinter mungkin ada tambahan pengayaan, kalau yang sedang ya yang disampaikan secara umum itu disampaikan sama gitu. Terus mungkin tugasnya harusnya memang kalau yang kurang ya tidak sama dengan yang pinter, mestinya seperti itu. Mungkin itu. Oke. Nah, jadi sudah ya cukup segini kan. Mungkin cukup Ibu untuk observasi hari ini. Untuk buat penutupan closing ya Bu, Ya. kata-kata hari ini sampaikan quotes hari ini Untuk saya. ya, untuk semuanya bebas Bu. Gimana ini? Pesan iya, teman-teman. Ya mungkin Mbak dan Mas ini kan calon guru ya, bukan? Iya. Insya Allah. Calon guru, mudah-mudahan apa yang pengalaman saya barangkali yang terkait pertanyaan tadi, mudah-mudahan ke depan bisa mengikuti perkembangan, karena sekarang IT-nya kan semakin bagus, semakin ini kan majunya cepat sekali. Mudah-mudahan bisa mengikuti dengan baik sesuai dengan potensi Mbak dan Mas miliki, dan nanti ke depan bermanfaat untuk orang banyak. Amin. Itu aja. Mungkin bisa kita cukupkan Ya, cukup. observasi wawancara pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.